Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang apa itu knowledge management. Knowledge management adalah salah satu alat, teknik, serta metode untuk meningkatkan produktivitas dari sebuah perusahaan atau instansi ataupun masyarakat dari yang sebelumnya produktivitasnya rendah meningkat menjadi lebih tinggi. Materi ini saya dapat dari Bapak Insinyur Sanggam Purba MM, seorang spesialis productivity. Kali ini saya ingin membahas why KM. Mengapa perlu knowledge management? Di era saat ini, di mana persaingan antar perusahaan, antar produk yang sangat tinggi, mengharuskan setiap individu untuk memahami pengetahuan. Di mana pengetahuan itu sendiri didapat setelah adanya pengolahan dari sebuah informasi. Jadi informasi itu didapat dari data yang diinterpretasikan oleh seorang manusia, diolah menjadilah sebuah informasi, dan pengetahuan didapat dari informasi yang telah diolah menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Nah, dalam proses transfer atau knowledge management, dengan tujuan dari knowledge management adalah yang pertama kita meningkatkan produktivitas, keduanya meningkatkan kualitas, yang ketiga meningkatkan profitabilitas, dan yang keempat adalah meningkatkan pertumbuhan atau growth. Dan elemen-elemen yang terkait dengan knowledge management adalah yang pertama individual knowledge atau pengetahuan masing-masing individu. Yang keduanya ada team knowledge atau pengetahuan yang dimiliki oleh tim atau mungkin divisi atau mungkin departemen, bagian dan lain-lain. Serta yang ketiga adalah organization knowledge atau pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi, misalkan sebuah perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu misalkan terbagi ada beberapa departemen atau divisi. Divisi-divisi itu adalah team knowledge, sedangkan perusahaannya adalah organization knowledge atau organisasi knowledge. Dan yang keempat adalah social knowledge. Nah, dalam transfer knowledge management ini ada beberapa permasalahan. Mengapa pengetahuan di sebuah organisasi itu terkadang menjadi rendah atau sama sekali tidak berpengetahuan. Yang pertama karena adanya gap knowledge atau adanya perbedaan knowledge atau pengetahuan antara satu orang dengan orang lainnya. Terkadang dalam sebuah organisasi ada orang yang pintar sekali dan juga ada orang yang biasa-biasa saja dan juga ada orang yang mungkin tidak berpengetahuan. Yang keduanya adanya lost knowledge atau hilangnya pengetahuan. Misalkan ada seorang ahli di bidang pelatihan. Tiba-tiba beliau mendapat promosi untuk menjadi seorang kepala bagian atau menjadi seorang kepala bidang apa gitu ya. Sehingga ilmu yang beliau punya di organisasi tersebut menjadi hilang. Nah, ini juga salah satu concern dari knowledge management. Bagaimana memanage agar ilmu pengetahuan yang ada di dalam masing-masing orang itu tidak hilang untuk organisasinya. Yang ketiga adanya lack of sharing knowledge atau adanya ketidakmauan untuk berbagi pengetahuan. Misalkan ada orang yang di suatu instansi pintar namun beliau tidak mau berbagi karena mungkin pelit ilmu dan lain-lain. Dan juga mungkin beliau ingin berbagi namun atasan tidak mendukung.
Nah, ini juga salah satu problem dari knowledge management. Dan yang keempat, adanya knowledge yang dimiliki organisasi tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalkan perusahaan ingin meningkatkan produksi sebanyak 500 unit, namun pengetahuannya tidak ada, hanya terbatas pada 200 atau 300 unit. Nah, ini pengetahuan juga ini salah satu problem knowledge management. Dan yang kelima adalah tingkat penguasaan knowledge yang kurang. Adapun knowledge hierarchy adalah yang pertama, adanya data. Dengan kita menambahkan pengertian, makna, relevansi, dan tujuan, maka data itu akan menjadi sebuah informasi. Informasi ini akan diubah melalui aplikasi pribadi, melalui nilai, melalui manfaat, maka akan meningkat menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Dan knowledge akan orang yang menguasai knowledge akan menjadi seorang yang ahli atau memiliki keahlian. Jadi knowledge itu diolah dengan memperkaya melalui pengalaman, pelatihan, pendidikan, bahkan menjadi expertise. Dan seorang expertise harus melakukan transferring knowledge kepada semua orang. Jadi dari beberapa pengertian tersebut adalah mengapa knowledge management menjadi penting. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, karena pengetahuan itu penting, karena pengetahuan adalah kunci keberhasilan organisasi. Tapi berikut adalah beberapa alasan lain dari pakar-pakar tentang knowledge management. Yang pertama, adanya sumber ekonomi mendasar dewasa ini bukan lagi banyak modal, atau banyaknya sumber daya alam, atau banyaknya buruh, tapi pada pengetahuan. Kita contoh kasus moda transportasi online, misalkan Gojek yang berbasis hanya aplikasi, tetapi mengapa bisa begitu sangat menguntungkan? Ini karena pengetahuan. Yang keduanya, kita menyaksikan perubahan mendasar dalam konsep pekerjaan. Pekerjaan yang mengandalkan otot telah sirna. Pekerjaan dengan tangan dan otak mulai tumbuh dan berkembang. Singkatnya, industri berbasis buruh telah digantikan oleh industri berbasis keterampilan. Dan pada gilirannya hal ini harus digantikan dengan industri berbasis pengetahuan. Ini 1984. Yang ketiga, adanya transformasi dari dunia yang sebagian besar didominasi oleh sumber daya fisik ke dunia yang didominasi oleh pengetahuan, menyeratkan adanya pergeseran lokus atau fokus kekuasaan ekonomi yang mendalam seperti yang terjadi pada revolusi industri pada waktu dulu. Pengetahuan adalah jantungnya ekonomi global dewasa saat ini, dan mengelola pengetahuan menjadi vital bagi perusahaan dewasa ini. Selanjutnya adalah kekuatan baru dewasa saat ini bukanlah terletak pada banyaknya uang di tangan segelintir orang, tapi banyaknya pengetahuan di kepala banyak orang. Misalkan kita berikan contoh Bill Gates. Beliau punya keahlian yang begitu luar biasa. Ketika beliau dilempar atau dibuang ke Afrika, apakah beliau akan menjadi kaya kembali? Jawabannya pasti bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengetahuan diperoleh, didokumentasikan, didiseminasikan, dimanfaatkan, bahkan diupayakan agar terjadi transformasi pengetahuan secara terus-menerus dalam organisasi. Maka jawabannya adalah perlu adanya upaya yang dinamakan knowledge management. Pertanyaan adalah, jadi sudah tahu mengapa knowledge management begitu penting? Itu saja sharing dari saya saat ini tentang mengapa pentingnya knowledge management bagi sebuah organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.